Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Lestari dari kelas 02 PT6 akan mempresentasikan hasil penelitian yang saya bikin. Berjudul Simplification of Game Development Learning via Massive Open Online Course atau MOOC. Primary Analysis. Penulisnya yaitu Yu Wongsteng and T. Wijin. Di sini ada beberapa submenu, yaitu abstrak, latar belakang, metode penelitian, hasil penelitian, result and discussion, and kesimpulannya. Ini saya akan menjelaskan abstrak. Abstraknya komplikasi bagi alat pembangunan permainan mewujudkan halangan bagi pemasukan mayoritas pelajar dan menghapuskan platform kreatif yang berpotensi seterusnya hanya akan membawa kepada pengurangan minat pelajar dan pembangunan permainan. Kreativitas di halangan pelajar juga masih belum diterapkan sepenuhnya tanpa platform untuk pembangunan kreatif dan platform untuk keterlibatan mereka. Massive Open Online Course atau MOOC menawarkan platform bagi mengajar sebagai kursus tanpa pandang masa, ruang, dan kos, termasuk pembelajaran bagi pembangunan permainan. Oleh itu, analisis awal dijalankan untuk mengenal pasti alat pembangunan permainan semasa yang boleh membantu dalam memudahkan pembangunan permainan untuk pelajar. Bagi memahami persepsi pelajar terhadap pembangunan permainan dan minat mereka serta keterlibatan mereka dengan analisis ini juga dilakukan untuk menentukan halangan dan rintangan yang mereka hadapi. Untuk mewujudkan kemungkinan pembelajaran dan menyelesaikan yang boleh dimasukkan ke dalam program universitas dengan harapan bahwa kaidah ini boleh menyilap bakat kreatif pelajar. Penyelidikan ini mengemukakan kajian literatur terhadap MOOC dan pembelajaran sendiri. Metodologi analisis awal yang diperbincangkan akhir-akhir ini analisis keputusan dan penemuan persepsi pelajar mengenai permohonan berasaskan permainan pembelajaran dalam pendidikan dan minat mereka dalam kursus pembangunan permainan persepsi permainan pembelajaran berasaskan pembangunan. Kemudian latar belakang. Latar belakang berbasis digital learning DGBL adalah teknologi yang digunakan oleh pendidik untuk mendukung proses belajar mengajar untuk membuat siswa menikmati dan akan terlibat saat mereka bermain game dan belajar pada waktu yang sama. Siswa termotivasi untuk melanjutkan permainan mereka, memenangkan pertandingan dan mempelajari semua isi di akhir pertandingan. Motivasi belajar melalui bermain game komputer ini jauh lebih tinggi daripada alat belajar lainnya, seperti bermain dipandang sebagai kesenangan dan tidak berolahraga. Banyak fitur umpan balik dari permainan seperti tantangan dan kinerja telah menemukan berpengaruh positif dari pertandingan pada pembelajaran. Di Amerika Serikat, Entertainment Software Association melaporkan bahwa industri video game membukukan penjualan yang kuat pada 2011, menghasilkan hampir 25 miliar US dollar dan mendapatkan penjualan software game dan konten, termasuk game dibuat oleh konsol. Perangkat game portable dan download game digital penuh dihitung sekitar 16 miliar US dollar menurut laporan dari Entertainment Software Association. Perangkat lunak hiburan adalah salah satu industri paling cepat berkembang dalam ekonomi Amerika Serikat. Sejak 2005 hingga 2009, tingkat pertumbuhan tahunan industri perangkat lunak hiburan telah melebihi 10% pada tahun 2009. Nilai industri perangkat lunak hiburan ini menambahkan 49 juta US dollar terhadap produk domestik bruto atau PDB. Jumlah ini cukup untuk meyakinkan bahwa ada beberapa nilai nyata dan game sebagai kendaraan pendidikan sebagai dibahas kemudian. Selain itu, dalam sebuah studi dari sikap guru pada permainan digital, mereka menemukan bahwa 95% dan guru yang disurvei melaporkan bahwa mereka telah menggunakan game digital yang dibuat khusus untuk digunakan pendidikan. 32% dari guru digunakan game digital di kelas 2 atau 4 hari per minggu dan 18% digunakan games di setiap hari. Ada 70% guru yang setuju bahwa menggunakan game digital meningkatkan lebih rendah tenaga motivasi dan keterlibatan siswa dengan kurikulum.
60% dan para guru mengatakan bahwa menggunakan game digital membantu mereka untuk personalisasi instruksi lebih baik, menilai pengetahuan, dan mengumpulkan data membantu bagi siswa yang lebih rendah performing. 60% guru mengatakan bahwa semua siswanya telah menjadi kolaborator yang baik dan meningkatkan perhatian dengan tugas-tugas mereka, menggabungkan permainan digital dalam rencana pelajaran mereka. Lalu metode penelitian. Metode penelitian yaitu tujuan utama dari survei awal ini adalah untuk menentukan potensi tentu saja pengembangan game dan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas permainan digital khusus desain dan penerapan kerangka kerja yang relevan yang idealnya sederhana untuk pemula atau yang tertarik dalam pengembangan permainan tentu saja. Analisis ini dilakukan di Universitas Taylor. Survei awal adalah bentuk kuesioner elektronik dan implementasi dengan menggunakan formulir Google. Data dari bentuk cetak dipindahkan setelah selesai dan platform elektronik. Formulir kuesioner elektronik ini dibagi melalui salah satu media sosial populer, Facebook, dan melalui cara pengunjung yang melibatkan mendekati siswi laboratorium komputer dan perpustakaan. 5 poin item skala liter. Sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 moderat, 4 setuju, 5 sangat setuju, yang menunjukkan beberapa pertanyaan seperti persepsi di GBL sebagai alat belajar yang layak. Ada 155 siswa yang responden untuk analisis ini. Menurut Sekaran, 30 atau sampai 500 ukuran sampel cocok yang untuk kebanyakan studi. Survei terdiri dari 4 bagian. Informasi latar belakang, persepsi di lapangan pengembangan game, fitur pada alat pengembangan game, dan mengapa mereka tidak tertarik dalam kursus pengembangan game. Sebuah uji coba untuk menentukan validitas dan reliabilitas instrumen survei dilakukan dengan 5 ahli game. Konten validasi ratio CVR untuk instrumen 1,0 CVR adalah metode yang digunakan menguji validitas isi dan instrumen menggunakan rumus CVR 2NG per N kurang 1 NG, yaitu jumlah ahli yang menggunakan gradasi positif dan atau besar untuk item instrumen, dan N total hasil yang memberikan gradasi untuk item instrumen. Selanjutnya bagian 1 terdiri dari 6 pertanyaan mengenai informasi latar belakang mereka yang dapat membantu untuk mengidentifikasi demokrasi saat mengambil survei dan dapat membantu mengidentifikasi paparan saat responden terhadap pengembangan game dan kegiatan pembelajaran berbasis permainan dan pendidikan. Bagian 2 dari survei berisi 4 pertanyaan tentang persepsi mereka tentang pembelajaran berbasis permainan dan pengembangan game. Pada bagian ini, pertanyaan diminta mengenai minat mereka untuk berpartisipasi dalam kursus pengembangan game yang menentukan arah dari survei. Untuk responden yang mengatakan ya, mereka harus melanjutkan ke 4 pertanyaan tentang struktur khusus pengembangan game yang mereka tertarik serta mengidentifikasi motivasi mereka untuk berpartisipasi dalam kursus pengembangan game. Ada 3 pertanyaan mengenal alat pengembangan game yang mereka gunakan, dengan 1 pertanyaan yang membutuhkan responden untuk mengidentifikasi fitur penting dan permainan alat pengembangan yang mereka nilai lebih tinggi daripada yang lain. Adapun responden yang menjawab tidak untuk kepentingan mereka untuk berpartisipasi dalam kursus pengembangan game, mereka akan mengarahkan untuk menjawab 3 pertanyaan mengenai alasan dan faktor mengapa kursus pengembangan game tidak menarik bagi mereka. Lalu, hasil penelitian. Hasil penelitian ada beberapa kesenjangan antara mahasiswa dan
dan belajar pengembangan game. Pertama, kompleksitas alat pengembangan game dan siklus hidup menciptakan hambatan masuk bagi siswa. Ini akan membuat sulit bagi siswa satu untuk melibatkan diri dan pembelajaran yang kreatif dan menghambat mereka dari menjelajah kreatif dengan mengembangkan game. Kedua, siswa umumnya kurang minat dan dalam bidang komputasi. Sebagian besar siswa menganggap materi kursus kering dan tidak relevan dengan aplikasi dunia nyata. Ketiga, program yang fokus pada penyederhanaan pengembangan game kreatif dan pengembangan penting bagi partisipasi aktif mahasiswa sebagai metode mengajar tidak menarik bagi anak-anak sekolah dan mahasiswa. Agar masalah dan tantangan yang disebutkan di atas, kita perlu metode inovasi untuk mengatasi ini. Inovasi mengganggu selalu menghasilkan yang lebih sederhana, produk dan layanan yang terjangkau dan disesuaikan dengan pengguna. Inovasi mengganggu berarti bahwa itu adalah sebuah inovasi yang mengganggu lintasan perbaikan dengan membawa produk dan layanan mereka ke pasar sering sederhana, lebih murah, kurang penting dan kemudahan untuk menggunakan menjadi sangat dihargai di kalangan pengguna. MOOC adalah contoh inovasi mengganggu yang dapat menawarkan berbagai kursus online untuk siswa yang terjangkau. Untuk memecahkan masalah untuk penelitian ini, peneliti mengusulkan untuk menggunakan MOOC untuk mengajar kursus pengembangan game dan karena meningkatkan pembelajaran yang kreatif melalui kursus ini, video instruksional yang dibuat oleh guru dapat diupload di MOOC untuk terbuka semua siswa terdaftar untuk belajar. Ada konsensus tentang alasan mengapa universitas dan pekerja didik harus terlibat dalam MOOC. Peserta didik sebagian besar melaporkan bahwa mereka puas dengan belajar melalui MOOC dan rasa ingin tahu tentang pengalaman dan menggunakan MOOC. Manfaat MOOC untuk peserta didik adalah bahwa mereka mengakses kualitas tinggi dari bahan isi jenis baru dan pengalaman belajar kolaboratif di MOOC telah dibuat dengan tujuan yang jelas dan memberikan kesempatan belajar lebih banyak dan meningkatkan pengalaman belajar dari penelitian terakhir. MOOC digambarkan sebagai emas dalam pendidikan tinggi. MOOC memberikan kesempatan belajar bagi siswa di seluruh dunia untuk berpartisipasi dalam kelas-kelas dari universitas melalui video instruksional dan presentasi melalui kursus terbuka dan bebas seperti kasus pengembangan, penyederhanaan game, dan keperluan pengembangan diri. Pengetahuan bahwa peneliti juga setuju bahwa MOOC sekarang merupakan kesempatan besar untuk skenario blended learning baik di sekolah maupun di perguruan tinggi. Result and discussion. Dalam survei awal ini, 75% dari responden adalah laki-laki, sementara 25% dari responden adalah perempuan. Mayoritas dari mereka, 37%, sedang menjalani tahun kedua mereka studi sarjana. Sebagian besar responden telah terkena video game dan masih banyak terlibat dalam bentuk hiburan, dengan 43% dari responden bermain game komputer secara teratur dan 40% responden bermain game komputer pada kesempatan. Namun hasil menunjukkan bahwa 68% responden belum menunjukkan kriteria pengembangan game atau sesuatu yang relevan untuk itu. Alasan umum akan karena kesempatan yang lebih rendah diberikan terlibat dalam pengembangan game. Data yang telah dikumpulkan menuju tren menarik dalam persepsi pengguna dalam penerapan pembelajaran bermain dalam pendidikan dan minat dalam program pengembangan game. Hal ini terlihat bahwa sebagian besar responden 72% yang belum terkena pembelajaran berbasis permainan di sekolah atau program mereka menunjukkan perkembangan yang melambat dan progresi dari bentuk pembelajaran di banyak sekolah. Universitas Taylor. Data ini menunjukkan bahwa banyak sekolah atau program tidak menawarkan unsur pembelajaran berbasis permainan di dalam silabus. Bahkan siswa tertentu dari
Sekolah yang akan menjalankan pembelajaran berbasis permainan tergantung pada mata pelajaran yang mereka ajarkan. Namun persepsi siswa yang terhadap pembelajaran bermain yang mengejutkan positif dengan 72% dari responden setuju itu adalah alat pengajaran yang layak untuk kelas. Hal ini karena sebagian besar dari mereka mungkin mengeksplorasi yang layak untuk kelas. Hal ini karena sebagian besar dari mereka mungkin mengeksplorasi permainan digital, mobile game, game komputer, dan sepenuhnya menghibur dan memotivasi mereka sejak perangkat lunak. Permainan adalah industri yang paling cepat berkembang seperti yang disebutkan dalam pendahuluan. Hal ini akan mengurangi hambatan perlawanan pembelajaran berbasis permainan diperkenalkan di sekolah-sekolah. Sebagai besar siswa ini terbuka untuk gagasan bahwa itu sebenarnya alat yang efektif untuk diterapkan di ruang kelas. Dan gambar satu ini yaitu grafik hasil bar untuk persepsi tentang pembelajaran berbasis permainan sebagai alat pengajaran yang layak. Lalu gambar 2 di hasil grafik pola persepsi saat ini di game development. 30% this is interesting, 43% this is challenging but fun, 6% this is too hard, 6% it does not interest me, 14% not talk, never really talk about it yet. Penjelasan gambar ini juga diterjemahkan positif dalam persepsi mereka tentang bagaimana layak alat untuk pengembangan game untuk belajar kreatif, yang menunjukkan 77% responden setuju dengan gagasan. Sayangnya tidak semua responden yang berpendapat pengembangan game sebagai metode pengajaran yang layak secara khusus tertarik untuk berpartisipasi dalam kursus pengembangan game. Dengan hanya 66% dari kelompok menunjukkan minat untuk bergabung kursus pengembangan game. Meskipun demikian, presentasi masih di atas rata-rata yang menunjukkan penerimaan yang positif untuk kursus. Untuk responden yang tertarik untuk berpartisipasi dalam kursus, ada dua bentuk struktur program yang disukai oleh mayoritas responden. Responden memilih subjek efektif 35% dan lokarya eksternal 32% menjadi struktur program pilihan mereka untuk kursus pengembangan game. Dalam kursus tersebut, laboratorium harus menerapkan permainan berolahraga kolaboratif untuk desain game dan penciptaan, yang merupakan dua jenis kelas tertinggi sebagai responden dengan presentasi yang sama dari 42%. Alat pengembangan game atau kerangka preferensi juga dievaluasi oleh responden menurut penilaian fitur khusus dari alat pengembangan game. Berikut pentingnya ringkasan hasil ditunjukkan pada tabel 1, dan dalam rangka kepentingan dan presentasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa responden dinilai kemudahan penggunaan, dukungan masyarakat, dukungan multi-platform, mesin pengembangan game, 3 fitur yang paling penting mereka. Sementara kontroversi, analisis monetisasi fitur yang dinilai tidak penting. Bagi mereka yang tidak setuju dengan kursus pengembangan game, mereka melanjutkan dengan 3 pertanyaan untuk mengidentifikasi alasan atau faktor yang menunjukkan mengapa mereka tidak tertarik bergabung dengan pengembangan game. Mayoritas responden merasa kurangnya minat dalam pengembangan game adalah faktor utama mereka untuk tidak bergabung untuk kursus pengembangan game ini. Diikuti dengan kurangnya waktu, karena sebagian besar responden terjebak dengan studi mereka saat ini dengan tugas sulit untuk mengalokasikan waktu untuk kursus pengembangan game. Ketidakpastian dan subjek dan kurangnya ide untuk permainan untuk memulai dengan baik membentuk 17% dari kelompok. Masing-masing kelompok yang tersisa dari responden bahwa pengembangan game terlalu kompleks. 12% kelompok-kelompok tertentu ke dalam kursus pengembangan game. Ketidakpastian dari subjek, kurangnya ide permainan untuk memulai dengan baik membentuk 17% dari kelompok. Masing-masing kelompok yang tersisa dari responden merasa bahwa pengembangan game terlalu kompleks. Kelompok-kelompok tertentu menghadapi faktor eksternal
seperti moneter 6% dan kurangnya dukungan sebaya 1% dan mendorong mereka ke dalam proses pengembangan game. Lalu hasil tabel 1 ringkasan untuk fitur dari alat pengembangan game. Ada ciri dan presentasinya. Kemudahan penggunaan 81%, dukungan masyarakat 66%, multi dukungan platform 64%, dukungan pelanggan 64%, fitur lanjutan 57%, tutorial dan pelajaran 55%, dukungan ponsel 48%, harga 42%, dukungan konsul 42%, dokumentasi 40%, dukungan aset 39%, dukungan versi 37%, analistik 30%, monetisasi 27%. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi alat pengembangan game saat ini yang dapat memudahkan dalam menyederhanakan pengembangan game bagi siswa untuk memahami persepsi siswa tentang pengembangan game dan minat mereka dan keterlibatan dengan itu, dan menentukan hambatan dan rintangan yang mereka hadapi dan merangkul itu bakat strategi siswa. Kesimpulan dari penelitian ini, ada sejumlah besar siswa yang memberikan persepsi positif dan bunga kursus pengembangan game. Sebagian besar dan mereka merasa bahwa kursus pengembangan game terbaru adalah menantang dan menyenangkan. Kemudian penggunaan fitur kriteria yang paling penting dan pengembangan alat permainan dan analisis hasil. Oleh karena itu, MOOC diusulkan belajar siswa belajar di mana kalangan siswa sederhana, terjangkau, disesuaikan, dan kemudahan digunakan. Fitur MOOC ini benar-benar digunakan untuk menunjukkan bagaimana motivasi mengganggu dapat mempengaruhi masa depan pengajaran dan pengajaran. Awal MOOC ini sering menekankan fitur akses terbuka seperti lisensi, open content, struktur, dan pembelajaran untuk mempromosikan kembali resmi sumber daya. MOOC kemudian menggunakan lisensi tertutup dan saja mereka tetap terjaga gratis bagi siswa. Robert Zemke 2014 berpendapat bahwa mereka telah melewati puncak mereka. Mereka datang menaklukkan sangat sedikit dan sekarang menghadapi perspektif substansial berkurang. Orang lain telah menunjukkan reaksi yang timbul dari tingkat penyelesaian kecil. Demikianlah hasil dari presentasi kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.